Nah ini nih pertanyaan nih ngejebak. Jebak. Jarang banget minta makeup doang. Minta langsung semuanya paketan, gitu. paketan. Teteh kan berarti megang Teteh kamu. Suami istri guys. Kenapa ya itu vendor itu menghilang dari lokasi? Ternyata memang dia tertipu. Waktu itu ada di Harjatnas. Nah ini nih ngomongin Harjatnas lagi ya. Harjatnas. Oke, halo semuanya, balik lagi di Balik Akad. Kita lagi sama dengan istri saya sih. Istri saya sih sebenarnya sih. Ini owner dari Nuansa Makeup sama Nuansa WO. Langsung aja lah. Mulai dari kapan sih? Wow. Langsung banget. Langsung banget. Nuansa itu perkenalkan sebelumnya. Halo. Yang belum kenal mungkin perkenalkan, nama saya Teh Caca Mangga. Saya dari owner Nuansa Makeup dan Nuansa WO sekaligus. Waktu mulai, oke, mulai kapan? Ini saya jelasin dulu ya dari awal ya. Emang harus formal banget ya? Enggak sih, enggak. Ini supaya biar tahu gitu. Awal-awal itu saya turunnya di makeup. Aku ya, jangan saya ya. Aku di makeup gitu. Aku di makeup tahun 2019 akhir. 2019. Mulai dari reguler yang kecil-kecil. Kemudian 2020 sudah mulai ada panggilan-panggilan. Callingan job. Pertama kali itu langsung jauh. Patimban. Dari Subang Patimban jauh lah ya. Jauh banget. Nah itu pertama kali, alhamdulillah, dan setelah itu lancar. 2020, 2021 semakin banyak kliennya, alhamdulillah, sampai akhirnya 2022 itu semakin banyak dan klien itu ternyata permintaannya macam-macam gitu. Apa? Nah, yang awalnya 2019 itu sampai 2022 itu hanya makeup gitu ya, hanya membeli jasa makeupnya saja. Saat 2022 dan seterusnya itu kebanyakan klien minta paketan. Oh, jadi dari makeup biasa, habis itu makeup manten, habis itu teh minta paketan semuanya di sini berapa gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya dari 2020 sudah banyak permintaan seperti itu. Iya, tapi ya namanya saya. Berarti dari 2020 itu udah banyak yang minta sebenarnya. Iya, jadi karena ya aku udah belum paham ya, takutnya ya kalau paketan-paketan seperti itu untuk kepercayaannya lah seperti itu ya. Jadi masih takut terima yang paketan. Takut nggak ke Uber gitu. Ya gitu. Terus setelah itu karena banyak yang minta paketan, akhirnya 2022 saya memberanikan diri untuk membuka Nuansa Wedding Organizer. Jadi Nuansa WO-nya tuh di 2022 tuh. Februari. Iya. Nah itu mulai dari sana, karena menyesuaikan dengan permintaan klien yang semakin banyak untuk meminta paketan-paketan, akhirnya ya udah, kenapa enggak kita bikin WO-nya, toh juga bakal diurusin dari awal gitu ya, dari nol gitu oleh kita. Nah setelah dari 2022 WO, kemudian sampai dengan sekarang seperti itu, alhamdulillah berarti sudah 3 tahun ya untuk WO dan untuk make up dari 2019 kurang lebih 6 tahun. 6 tahun udah lama juga ya, udah lama juga dari mulai make up merintis dari nol. Beranjak pelan-pelan gitu. Itu mulainya 2019 berarti. 2019. Pernah ada yang rewel gak sih tentang make up atau tentang WO gitu? Rewel.
Biasanya kan pengantin kan sekarang zaman sekarang kan aneh-aneh ya, pengen itu teh, pengen ini teh, pengen itu teh, pengen ini gitu. Kalau rewel mungkin nggak rewel ya, lebih tepatnya mungkin request. Tapi bukan rewel, tapi request. Ya gini ya. Kata tuh maju dikit. Biar nggak belang. Mungkin lebih ke request karena gini. MUA itu kan setiap MUA punya karakter makeupnya masing-masing. Ya. Nah, kalau saya sendiri, aku. Kalau aku mungkin lebih ke soft glam ya. Soft glam. Soft tapi glam gitu. Glamour. Terus soft tapi glam. Iya. Coba omongin soft glam itu apa gitu. Soft glam itu soft itu kan lembut ya. Lebih ke flawless kali ya mungkin ya. Flawless ya. Ya, kata-kata sekarang tuh flawless kayak gitu. Tapi glam gitu, tetap glam, tetap glamour, gitu, tetap mewah. Bahasa gitu. ringannya tuh simple elegan. Iya, bisa. Kan kadang-kadang ada yang karakternya itu yang cuma ya flawless itu memang bagus, tapi terkadang-kadang kok kayaknya kesannya nggak mewah gitu kalau dia misalnya di outdoor gitu kan. Itu kan lebih cahaya kan lebih nangkep ke makeup gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau aku soft tapi glam gitu. Di mix enak lah ya. Iya, gitu. Ya kalau dulu bold kali ya, Kalau dulu flawless dan bold. Ya, berarti nggak Barbie-Barbian berarti nggak. Itu tergantung selera. Iya, masih sih kayaknya. Kan banyak tuh sekarang Barbie. Masih. Sampai sekarang itu masih banyak banget yang Barbie. Kayaknya dari tahun 2010-an. Dari dulu deh kayaknya. Dari dulu deh kayaknya. Gitu. Jadi sebelum ada istilah pakem, terus ke Barbie. Iya. Tapi ya balik lagi ya selera. Selera masing-masing. Oke, nggak masalah. Itu dari request make up berarti. Iya. Nah, kalau misalnya WO gimana tuh? Tadi sampai mana ya? Barbie. Bukan. Enggak, tadi kan katanya rewel. Enggak rewel. Berarti cuma banyak request aja gitu. Request, karena kan karakter saya tadi kan soft glam. Ya, karena request ya udah kalau misalnya pengantinnya mau, teteh aku mau yang lebih soft aja teh, nggak usah di agak bold gitu matanya, nggak apa-apa, yang lebih simple aja. Bisa gitu. Kita bisa menyesuaikan sih. Tergantung requestan berarti ya. Ya kalian juga kalau misalnya manten nih, kalau misalnya cari mua tuh yang cari karakter juga, jangan main ini murah ini mahal gitu kan. Jangan gitu dulu, cari karakternya dulu baru biar enak kan. Kalian kan dipajang seharian di pelaminan kan. Masa iya nanti nggak sesuai kan nggak enak gitu. Yang soalnya yang lain juga ngaruh gitu. Jadi dari semua satu weddingan itu yang paling ngaruh itu di make up sebetulnya. Kalau baju kita bisa beli sendiri yang simple gitu. Dekorasi pun bisa menyesuaikan lokasi gitu seperti apa. Foto pun sama, yang lain-lain juga sama. Tapi make up itu akan selalu dipasang di muka kalian gitu. Jadi pilih-pilih yang mana oke, mana enggak gitu. Jangan langsung main hajar aja gitu. Itu buat make up gitu. Oke. BTW belajar makeup itu dari siapa sih? Dari mana gitu? Belajar makeup itu sebenarnya emang dari dulu punya basic. Dari dulu tuh dari kecil. Dari kecil segini berarti? Gak segini juga Pak. Dari kecil, dari SD lah ya. Oh SD tuh udah bisa megang kuas kayak gitu. Iya, kuas cat. Udah megang kuas ya, udah dari SD udah punya basic itulah, emang udah seneng kayak gitu. Jadi ya dimantepin kali ya, mungkin yang pas sekarang ini ya akhirnya ya udahlah, kenapa nggak saya aktifkan aja mode pesawat. mode ini saya loh Pak, jurusan saya loh Pak gitu. Emang jurusannya apa? Ya dulunya musik. Oh, ada gitu. Kelas ceritanya gitu. Skandal. Nggak boleh curhat di sini, nggak boleh curhat. Nggak boleh curhat ya. Nah, itu tadi apa Pak? Lupa lagi. Aduh ya Allah. Jurusan. Bukan jurusan loh. Tadi nggak nanya itu loh. Iya, itu jurusan.
Makeup. Ganti mode, Oh. mode. Ya ganti mode ke make up Hmm. gitu. Berarti kuliahnya musik, berkarir di makeup artist. Gitu. Belajar dari siapa, dari mana? Oh iya, belajar. Nah, 2019 awal itu belajarnya, sebelumnya memang udah ikut seminar-seminar sama Olis Herawati. Workshop kelas ya? Iya. Makeup artist Olis Herawati, kemudian Vera Ferial. Ya. Vera Ferial itu di Bandung sama Jovanka. Kebetulan waktu itu Jovanka itu bareng sama Vera Ferial. Jovanka itu MA di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, kebetulan ada seminar di Bandung. Jadi ikutan seminar itu. Kemudian aku lanjut privat di Nanat Nadia. Ya. Pernah tuh sama Nanat Nadia. Cuma nggak sepaket, tapi fotografernya do saya gitu kan. Oh ya. Makeupnya bareng Nanat Nadia. Di mana? Di Subang. Di Subang? Di Subang. Berarti Teh Nanat langsung ke Subang? Iya, itu tahun 2018 atau 2017 gitu. Oh itu. Ya, bukan by asisten kan ya? Enggak, langsung. Enggak ya, Nanatnya langsung ya? Langsung. Gitu. Bang enak sih, bagus sih. Ya. Ya itu, jadi bareng Teh Nanat waktu itu privat, bareng Teh Nanat itu cuma sehari aja sih. Cuma sehari. Nah dari sana setelah aku tahu tekniknya, kemudian barulah mengikuti ini ya, sampel-sampel produk yang dipakai Teh Nanat seperti itu. Jadi bukan beli dulu produknya baru belajar, enggak. Belajar dulu, setelah belajar kan tahu nih, oh ini ya Teh Nanat pakai ini, Teh Nanat saranin ini untuk produk-produknya. Ya udah aku pakai itu, akhirnya baru beli produk setelah itu. Itu fungsinya belajar berarti. Makanya kalian kalau mau terjun di dunia apapun gitu kan, jangan langsung beli dulu gitu, tapi belajar dulu aja. Nggak usah langsung jebret gitu kan. Kayak gitu. Berarti ke private langsung ke Teh Nanat ya? Iya. Teh Nanat itu tahun 2019. Nah, 2019. Pertengahan waktu itu tuh berarti 2019 tuh pas September kalau nggak salah. Pas mau terjun wedding gitu, baru belajar dulu, abis itu terjun wedding gitu. Karena kan dari awal 2019 itu kan udah mulai makeup reguler nih. Nah. Akhirnya ya udah, kenapa nggak belajar aja, jangan sotoy gitu ya sendirian gitu ya untuk tekniknya gitu ya. Udah belajar sendiri sama Teh Nanat. Itu kalau nggak salah bulan September setelah belajar dari Teh Nanat, Agustus ya, akhir Agustus itu belajar sama Teh Nanat. Pulang dari belajar Teh Nanat langsung masuk klien. Oh gitu, jadi iya, rezekinya bagus begitu. Bagus, alhamdulillah. Langsung masuk klien untuk di bulan September. Cepet ya? Iya, jadi memang pengantin itu memang sebelumnya daftar untuk Desember. Ternyata dimajukan jadi awal September. Seperti itu. Mungkin udah mantau dari lama kali ya pengen. Ya, emang udah ketemu sebelumnya. Gitu. Oh, udah ketemu. Dari bulan Juni-Juli udah ketemu karena kan udah daftar untuk Desember. Ya. Gitu, tapi ya memang belum pasti itu bulan Desembernya, dan kebetulan setelah dari Nanat belum ada tanggal ya, gitu. Belum ada tanggal lah kayak gitu. Nah, setelah dari Nanat ya langsung WhatsApp dipercepat jadi awal September. Deal jadi gitu. Berarti apa namanya, upgrade ilmu, si klien tuh pengen gua yang pertama gitu. Maybe ya. Gua pengen yang pertama gitu dari Teh Caca gitu. Jadi sebuah privilege tersendiri gitu. Iya. Oke, berarti dari 2019 mulai beranjak makin naik. Habis itu kenapa bikin WO? Nah ini pertanyaan nih ngejebak. Jebak. Aduh, kenapa bikin WO ya? Gini. Pertama kali bikin WO itu ya tadi udah disampaikan ya, mungkin karena memang klien semakin banyak yang minta paketan. Itu yang utama, Ya. Yang utama gitu ya. Kemudian dikarenakan semakin banyak klien yang minta paketan, nggak mungkin dong. Paketan terus coy.
Alhamdulillah. Kaya doi. Iya, amin, 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 amin. Jadi karena paketannya terlalu banyak mungkin gitu ya, paketan yang nggak banyak juga sih, cuman ya ada setiap yang klien yang masuk itu jarang banget minta makeup doang. Pintar langsung Ini semuanya paketan, gitu. paketan. Oh, trustnya udah dia apa namanya si teteh ini berarti Teteh. building trustnya tuh mantap gitu dari Amin. bawah tuh di building terus kepercayaan Amin. untuk ke klien tuh gitu. Jadi tiap datang ke teteh langsung apa? Udah, saya mah percaya aja, saya mah percaya gitu kali ya. Iya. Nah, jadi karena banyak yang minta paketan, kan nggak mungkin kalau turun sendiri kan. Nah, ya makanya butuh WO ini, butuh WO supaya ada yang menemani kali ya, menemani asisten saya seperti itu. Karena kan nggak mungkin kalau handle sendiri sekuat itu gitu ya. Karena kan pasti macam-macam ya, ada pendampingan prewedding. Oh iya. Butuh asisten di sana gitu. Ada lagi ya technical meeting. Kalau saya sakit kan pasti harus ada asisten dong yang sebagai PC-nya gitu. Ya, berarti ada yang ngedampingin, ada yang ngurusin lah, yang ngurusin gitu. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ya sebelumnya itu sebenarnya ada cerita sih. Apa? Sedikit. Ini gibah dulu guys. Gibah. Tapi ini nggak memojokkan, nggak memojokkan inilah ya satu sama lain gitu ya, nggak memojokkan satu sama lain. 2021 mungkin ya, 2021 pernah itu karena udah mulai dari 2020 itu udah mulai paketan dan saya keteteran ngurusin sendiri gitu ya, karena kan saya makeup juga kan gitu. Kemudian 2021 ada yang ngambil paketan di saya dan itu saya lempar nih WO-nya, saya cobalah. Maksudnya cari vendor WO gitu untuk ngurusin pengantin itu gitu. Betul. Jadi first lah ya. Pertama nyobain WO yang di Subang. Ya, WO di Subang, nyobain, terus aku kasih tanggung jawab itu gitu ya untuk mengurusi. Ya alhamdulillah lancar. Tapi ya kalau menurut aku sih lancar ya untuk pengurusannya. Tapi di belakang itu ternyata klien aku sendiri gitu ya komplain. Oh, berarti si pengantin itu komplain apa tuh kira-kira? Mungkin lebih kayak nggak nyaman diurusin sama WO. Sama WO itu? Itu. Gitu. Berarti emang kurang ini ya, kurang servis lah ya gitu. Nggak tahu ya, kalau aku sih ngelihatnya sampai hari H juga sebenarnya aman-aman aja sih WO-nya. Nggak ada masalah berarti? Nggak ada masalah sih. Cuman ya kita kan nggak tahu ya WO itu ke klien yang kita kasih. Nah masalahnya kan klien itu kan tetap ya nyemprotnya ke kita gitu ya, komplainnya pasti ke kita dong. Iya kan, karena kan dia masuk ke kita. Kalau bilangnya sih satu lubang gitu ya, masuknya ke kita gitu, pasti ada unek-unek lah sedikit kurangnya. Sedikit curhat ya. Sedikit curhat seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu pernah ya sama WO yang lainnya lagi nyobain gitu ya, sama juga kayak gitu. Sama. Jadi ya belajar dari itu gitu ya. Kenapa nggak bikin sendiri aja? Supaya pengantin ini benar-benar full service dari kita, dari nuansa. Berarti satu pintu, servisnya juga terkontrol gitu kan? Nyaman pastinya, nyaman, aman ya. Gitu. Berarti itu kenapa bikin WO tuh gara-gara itu gitu, gara-gara ya ada 1-2 hal yang kurang treatment mungkin. Iya, betul. 1-2 hal kurang treatment, jadinya kalian ngerasa kayak kurang sreg mungkin. Sreg tuh, makanya Teh Caca ngambil
apa namanya, bukan ngambil, apa bikin WO. Bikin, iya. Bikin WO. Berarti WO-nya sendiri udah berapa tahun berarti? 3 tahun, alhamdulillah. 3 tahun, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah 3 tahun. Dari awal berarti 2019. 2002, sekarang 2025 ya, 2025. Testimoninya gimana? Testimoni. Oke. Testimoni alhamdulillah dari 2019 sampai sekarang itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Kadang kan testimoni itu kan macam-macam ya bentuknya, ada yang lewat WhatsApp kayak gitu ya, setelah hari H WhatsApp gitu, Teteh terima kasih, alhamdulillah lancar. Ya alhamdulillah testimoninya bagus. Belum selesai Pak. Belum selesai Pak. Nah itu salah satunya contohnya lewat WhatsApp. Kemudian ada lagi kan ya kita nggak bisa maksain hak mereka untuk ngasih, minta dong testimoninya, nggak gitu kan. Kalau saya kan nggak pernah kayak gitu. Ada juga yang memang saat kita pamit pulang dia bilang makasih, terus ngasih testimoninya lah gitu. Kita terima kasih ya, alhamdulillah lancar, pelayanannya bagus, seperti itu. Tamu-tamu senang kayak gitu, banyak yang muji. Nah itu lewat langsung face to face ya saat hari H. Nah ada lagi kalau sekarang kita ya testimoninya ya beberapa ada yang kita todong kita todong ya sekarang tuh apa nih, mungkin ya lebih ini aja biar lebih berkesan aja buat kita, buat dokumennya WO juga. Itu langsung kita minta testimoni setelah acara selesai, pengantin kita minta waktu sedikit untuk testimoni bagaimana pelayanan kita ke mereka, seperti itu. Itu untuk kebutuhan media sosial juga berarti ya? Ya. Ya, memang harus digituin, soalnya kan orang lain kan nggak tahu ini apakah ini bagus apa enggak, apa gimana gitu, ada yang kurang apa gimana gitu, makanya kadang di posting juga itu perlu itu untuk aware gitu, aware bahwasanya kita tuh punya produk ini gitu. Oke, itu untuk WO dan testimoninya gitu kan. Nah, untuk Teteh kan berarti megang Teteh kamu suami istri guys gitu. Ngomongnya saya mulu lagi kan. Kalau vendor nih kan ngehandle beberapa vendor berarti kan dari si WO ini gitu, ngehandle beberapa vendor. Nah apa namanya, kesusahan nggak sih cara berapa ya kerjasamanya gitu, agak sedikit ini begini itu begitu, ada yang oke, ada yang gimana gitu. Pasti gini sebenarnya untuk kerja sama bareng vendor itu sebenarnya nggak ada kendala sih sebenarnya. Nggak ada kendala karena memang vendor yang kita pilih untuk paket kita itu vendor-vendor yang satu udah paham kita, itu harus, karena kalau kita nggak paham, nggak saling kenal, beda cerita. Berarti gitu. Makanya kadang-kadang gini ditekanin nih sama kita, kalau misalnya ada beberapa klien yang nanya, ini vendornya apa aja ya Teh untuk paket ini? Vendornya vendor apa aja gitu, siapa aja dari apa-apanya gitu. Nah kadang-kadang kan banyak klien-klien yang minta ini ya, bertanya kayak gitu ya, oke nggak apa-apa, pasti dijawab. Nah untuk vendor-vendor yang kita pilih itu pasti ya itu satu pemahaman pasti bareng sama kita, mudah diajak kerja sama. Jadi vendor-vendor ini yang paketan dengan kita itu, kalau misalnya kita ya bareng gitu ya, ada kendala gitu, itu bisa bareng-bareng menyelesaikan bersama kayak ya, gitu. Bisa sampai sebegitunya berarti ya, namanya bekerja samanya sebegitunya gitu, karena bisnis ya itu. Bisnis. Apa ya? Mungkin ya beberapa, makanya kalau kita nih di filter nih vendor-vendornya. Oh gitu. Iya, karena dulu pernah ada kejadian vendor yang kita bawa, yang padahal udah sering banget loh kita bawa. Ya dalam paket ya. Udah sering banget kita bawa. Waktu itu ada di Harjatnas. Nah ini nih ngomongin Harjatnas lagi ya. Harjatnas.
Nah, waktu itu saat Harjatnas, ya aku nggak tahu bahwasannya vendor itu udah 3 lokasi. Oh, ya ya. Iya, gitu. Waktu itu aku tuh baru satu lokasi doang. Oh, Tapi besoknya memang ada lagi. Tapi saat itu memang ambilnya cuma satu lokasi karena kan takut keteteran ya. ya. Dan ternyata vendor yang dipaket diambil dengan pengantin itu vendor yang ada di kita itu kebetulan 3 lokasi. Nah, lucunya laporan dari WO anak-anak saya. Laporan dari WO anak-anak, teh kenapa ya itu vendor itu menghilang dari lokasi. Maksudnya menghilang? Menghilang dari lokasi gitu. Menghilang dari lokasi gimana ceritanya? Ya, ini kan harusnya udah apa namanya acara adat. Nah, ya. Vendor updat berarti ya. Ya. Nah, loh kok bisa? Iya, teh katanya mau ke lokasi kedua. Lokasi yang kedua dulu, nanti balik lagi ke lokasi kita. Loh. Nggak bisa gini loh. Ya, nggak bisa gini. Kita kan ambil paket dari awal sampai selesai. Ya. Nggak boleh ditinggal-tinggal seperti ini dong. Karena bayarnya kan sama ya? Bayarannya sama. Ya. Terus? Akhirnya ya udah karena ada laporan seperti itu, nggak pikir panjang lah gitu ya. Aku langsung telepon si ownernya. Oke. Akhirnya ownernya maaf ya ibu gitu. Sekarang juga aku suruh tim bakal balik lagi ke sana. Gitu. Oke, baik. Minta maaf, udah alhamdulillahnya minta maaf. Akhirnya balik lagi ke lokasi. Telepon dulu tuh. Telepon dulu. Dan alhamdulillah pas tim mereka sampai itu memang setelah akad beres dan baru mau updat. Baru. Iya, jadi tim udah nyampe jadi lagi. Acaranya tuh belum keburu kemulai, tapi mereka udah datang lagi untungnya gitu. Gitu. Jadi cuman ada pemusik aja di lokasi. Iya. Ya harusnya sih standby ya dari awal sampai akhir gitu. Soalnya kalau sebenarnya siapapun vendor tuh harusnya standby gitu. Apa mau entah itu ada berapa orang, yang penting standby ada di situ, nggak pergi kemana-mana gitu. Soalnya dari semua sesuai rules acara ya. Soalnya gini, takutnya jadi pebanding untuk yang tapi aku jam 10 kok dapatnya Mapak Ageng langsung. Nah, ini nih dikasih paham. Jadi kalau rules update itu kan memang dari awal itu pengalungan seperti itu ya. Ya itu kan sebenarnya nggak perlu ada MC adatnya, juga MC dari WO juga sudah bisa memandu untuk itu. Tapi kan mulainya banget itu adalah Mapak. Kirap, menyambut pengantin, tari-tarian seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang karena tadi dengarnya mulai dari awal. Nah, mulai dari awal ini kan tergantung jam akad masing-masing klien. Iya, beda. Beda pengantin, beda jam mulai akadnya ya. Nah, gitu. Jadi takutnya nanti jadi ngebandingin klien-klien ya. Takutnya ngebandingin. Jadi kalau misalnya akad jam 8 ya mungkin dari jam 7 udah mulai ya, udah ready gitu, udah standby. Tapi kalau akad jam 10 dan kebetulan di Harjatnas kebagian untuk lokasi kedua, ya dapat updatnya saja udah alhamdulillah untuk hari Harjatnas tersebut gitu. Memang Harjatnas tuh dilema gitu, kebagian aja udah syukur. Soalnya ini deh, jangan banyak request kalau misalnya di Harjatnas gitu. Soalnya kadang dapet, kadang enggak gitu. Tapi pengantin juga harusnya paham betul kondisi sebagai WO atau sebagai vendor gitu. Kak, maaf, kita cuma satu orang. Saya nih cuma satu orang, nggak bisa lagi dibagi 2, 3 segala macam. Saya pokoknya pengen vendor A
yang turunnya si A, ada yang lain gitu kan. Padahal kan si A itu kan udah ke jadwal yang lain gitu kan. Jadi kan nggak enak, mau Anda bayar apa berapapun itu ya gimana dong gitu, nggak enak gitu. Iya. Begitu. Ya, apalagi kan sebenarnya kayak vendor-vendor ya, mungkin ya contohnya tadi Ubdat kayak gitu. Walaupun dia 3 lokasi atau 2 lokasi seperti itu, pasti kalau namanya Harjatnas itu rebutan pemain. Iya. Ya, rebutan pemain. Akhirnya kan ada yang di split ke sana, split ke sini, lokasi 1, 2, 3, lokasi 2 muter lagi yang ketiga gitu. Ya itu kan jadinya resiko vendor yang harus ditanggung gitu. Iya, tapi kan ya itu dia, makanya kan kerja sama WO kita ke owner, ke vendor Ubdat tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya, nah kita udah ngelewatin itu tuh. Kalau misalnya ada kendala seperti itu, kita ngobrol entah itu lewat WhatsApp, entah itu langsung ketemu sama vendor tersebut. Karena kan ini agak takutnya nanti kalau keluarga klien dan kliennya nggak paham, ya itu tuntutan ke kitanya nanti, kok kenapa teh aku jam 10, kok kenapa teh aku jam terlalu pagi. Nah gitu. Yang si klien ini tuh apa namanya, kalau mau komplain tuh ke yang bawa berarti ya, bukan ke vendor si tersebut gitu. Jatuhnya yang penanggung jawab. Jadi yang nerima komplain itu ya yang bawa jobnya. Yang bawa jobnya gitu. Kalau dari kamu kan dari kamu kan WO gitu kan. Ya udah WO yang kena omelnya, vendor yang lain ya udah nggak kedenger gitu. Gitulah. Nggak lepas tangan sih nggak, cuma kayak ya udah gue nggak denger gitu. Iya, karena nggak denger gitu ya, nggak denger langsung. Nah itu jadi makanya vendor-vendor yang ada di paketan kita ini balik lagi ya, untuk sebelum vendor yang sebelum ini ya, kenapa kita pilih, kita filter gitu untuk di paket, karena memang kita benar-benar mencari vendor-vendor yang bisa kerjasama dengan nuansa, yang mau bekerja sama dengan nuansa. Gitu ya, walaupun sebenarnya paket itu dari kita gitu ya, ataupun sebenarnya paket dari orang membawa kita gitu ya, membawa makeup saya atau WO-nya aja gitu ya, kita jaga kerjasama itu. Gitu, misalnya kendalanya apa, waktu itu pernah di arah suatu lokasi gitu ya, kayaknya udah tahu sih. Ya, nah itu hujan, oke. Ya, memang dari awal kita berangkat. Yang viral itu, yang FYP itu. Nanti diliatin linknya. Ada videonya. Sini nih. Sini nih. Nah, itu kebetulan hujan. Nah, dari kita berangkat awal, ini kebetulan karena dia acaranya siang ke malam. Jadi resepsi malam berarti? Resepsi malam. Ya, yang kita tahu adalah arah Ciater itu adalah rawan hujan ya, memang langganannya hujan. Jadi nggak musim hujan aja, pasti hujan. Apalagi masih musim hujan. Apalagi sore ke malam ya? Iya, apalagi sore ke malam dan musim hujan. Jadi kita berangkat dari jam 11 aja udah hujan. Hujan reda. Nah, sampai di lokasi itu meja akad dan set akad itu udah di tengah-tengah lapang. Udah basah semua berarti? Udah basah. Kemudian kita ngobrol nih, baiknya gimana sama pengantin. Kita pengantin dulu ngobrol. Pengantin minta coba diurusin atau dilainin sama kita seperti apa gitu ya, baiknya gimana gitu. Akhirnya ya kita ngobrol bareng sama dekorasi. Kebetulan dekorasinya ada di lokasi. Dekorasi standby berarti ya? Standby, itu dekorasi standby. Biasanya kan suka masang tinggal aja udah. Nggak ada tuh PIC di dekorasi, biasanya sih nggak suka gitu. Ya. Kebanyakan. Nah ini dekorasinya kebetulan memang ada beberapa yang standby di sana. Karena memang mungkin melihat kondisi yang kayak gitu, jadi memang benar-benar harus standby kali ya. Mungkin kalau cuacanya cerah mungkin nggak standby juga nggak masalah sih. Karena memang kondisinya memang dari pagi itu udah hujan berhenti seperti itu, bolak-balik. Kemudian kita ngobrol nih sama dekorasi.
akhirnya kita ngobrol, dapat titik temunya nih. Dapat titik temu bahwasannya memang ternyata dekorasi tersebut sudah inisiatif membuat backdrop di dalam ruangan. Oh itu di outdoor itu tuh. Outdoor, tapi Oh. ada villanya. Oh ada villanya, berarti udah jaga-jaga ini hujan gimana. Ya, Mereka jadi bikin set sendiri di set sendiri di dalam. Gitu. Jadi sudah dibikin set sendiri di dalam. Hanya memindahkan meja dan kursi akad. Oh berarti untuk awalan tuh akadnya tuh di dalam Di luar. Harusnya di luar. Harusnya di luar. Harusnya di luar. Jadi karena hujan dan kita masih lihat situasi kondisi, kalau memang reda ya masih tetap dilanjutkan di luar. Ternyata kondisinya hujan terus yang ya lumayan deras kayak gitu. Dan akhirnya ya udah kita dapat titik temu gimana kalau misalnya kita pindahkan saja meja dan kursinya ke dalam, karena kan backdropnya sudah terpasang, sudah tersedia gitu ya. Akhirnya oke, kita kerjasama, dekor membantu angkat-angkat meja dan kursi, kemudian anak-anak dari WO kita membantu juga dan dilap semuanya, dan ada beberapa kursi-kursi yang memang ada di villa itu yang apa adanya gitu ya. Ya udah kita susun aja untuk tamu-tamu yang ada kayak gitu. Akhirnya ya udah kita masukin ke dalam. Nah itu mungkin salah satu bentuk kerjasama juga antara WO dengan dekorasi, dengan vendor lah gitu ya. Nah itu salah satu contoh bentuk kerjasama kita gitu. Nah ini untuk paket kita sendiri itu benar-benar kita pilih yang vendor-vendor yang mau kerjasama seperti ini. Ya seperti yang seperti yang tadi dijelasin berarti. Ya gitu. Karena kan kalau nggak ada kendala ya pasti aman-aman aja acaranya. Tapi kan kalau ada masalah, kendala apapun itu kan ini harus ada solusi, nggak dari kepala kita aja gitu. Harus semuanya ikut kerjasama. Solusinya apa? Harus bareng. Menyelesaikannya harus bareng. Bener nggak? Iya, harus kayak gitu sih, harus kayak gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya ada kendala di dekor gitu, yang ngurusin kita, kayak kita kan nggak tahu menau ya untuk urusan itu. Atau ada kendala di musik gitu, sound belum datang, pernah. Pernah, justru itu bukan sound belum datang, ternyata memang dia tertipu dengan vendor musik. Tertipu. Dan alhamdulillahnya itu bukan dari paketan kita. Bukan. Waktu itu memang sempat kita menawarkan paket. Ke pengantin untuk all package-nya. Ternyata pengantin memang untuk paket yang dia pilih itu tanpa musik dan ubdat. Berarti ada yang pesan ke kamu gitu kan, pengen paket tapi nggak mau musik sama tanpa musik dan ubdat. Ya, nggak pakai hiburan musik sama upacara adat. Ya. Berarti kamu nyiapin paket itu berarti? Ada. Oh, ada. Kita ada paket macam-macam paketnya. Ya ada yang tanpa musik dan ubdat, ada yang memang lengkap, ada yang sudah termasuk tenda. Oh gitu. Ada yang sudah termasuk box seserahan, seperti itu. Ada. Dan free prewedding pun ya sudah include gitu. Oh, gratis prewed itu tuh. Ya. Nah, jadi waktu itu karena nggak bareng sama kita si musiknya ini, padahal kita udah nawarin nih, tapi ternyata memang dia mengambil sendiri dengan orang kepercayaannya. Berarti orang yang dipercaya itu tidak bisa dipercayai. Iya. Gitu. Nah, terus? Nah, jadi pas hari H kita udah di lokasi itu pagi-pagi. Musik di atas panggung itu nggak ada musik, tidak ada sound system. Oh, gimana? Nggak di weddingan itu berarti? Di weddingan itu tidak ada musik, tidak ada pemusiknya, tidak ada alat-alatnya, tidak ada sound systemnya. Jadi kosong. Terus acara gimana itu? Nah, tapi ubdatnya ada. Akustik berarti? Enggak sih. Enggak. Kayak kemarin sama Ajimi udah dibahas deh kayaknya.
ngebahas Emang itu. iya ya? Iya iya. Oh, tonton sebelumnya ya? Tapi mungkin belum detail kali ya. Nah jadi pemusik yang nggak ada ya panik nih, panik. Anak-anak WO panik, aku panik dan keluarga pun panik. Kenapa tidak ada? Gitu ya, dihubungi tidak diangkat. Nah, jadi dari pihak keluarga juga sudah menghubungi orang kepercayaannya itu tidak diangkat, Sudah tidak dibayar? aktif. Sudah dibayar, sudah lunas. Lunas, bos. Cuan, bos. Sudah dibayar, sudah lunas. Update-nya datang. Karena dari orang yang dipercaya itu sudah mendp. Terus? Sudah mendp ke Update. Akhirnya update-nya datang, tapi tidak ada pengiring musiknya karena sound system tidak ada. Akhirnya solusi dari WO, tim WO, ya udah kita pakai speaker yang ada, speaker aktif yang ada di rumah-rumah. Speaker kayak gimana? Speaker TV, speaker radio kali ya? Apa sih? Speaker tinggi yang di pinggir TV. Yang buat di kayak home theater ala-ala gitu. Kayaknya home theater mah lebih bagus deh speakernya. Ya ala-ala gitu. Ya. Speaker rumah gitu. Karaoke lah, buat karaoke. Ya karaoke ya karaoke. Nah akhirnya sama anak WO itu solusinya pakai itu diangkat-angkat. Oh diangkat. Pindahin. Terus update-nya kemana, pemusiknya kemana, diangkat lagi, pindah lagi ke sini, gitu ya. Akhirnya cari yang terdekat itu kecapi sulingnya di atas pelaminan, bermain langsung di atas pelaminan. Atas speakernya? Ya dekat sana, samping-samping. Karena kan colokannya. Digotong dulu. Ya digotong-gotong sama. Kan panggungnya? Panggung nggak kepake, jauh. Panggungnya ada. Panggungnya ada. Tapi orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Gitu. Pemusiknya nggak ada. Ya alhamdulillah salah satu handphone saya jadi korbannya. Karena kan waktu itu langsung dicolokin ke ke speaker. Jadi tegangan input powernya nggak over jadi konslet. Akhirnya alhamdulillah itu handphone baru, speakernya rusak, mati total. Berarti dia bisu nggak bersuara gitu. Nah itu kan contoh juga kerjasama gitu ya. Siapa yang harus kita percayai, vendor mana yang bisa dipercayai, itu yang ada di paket kita. Padahal bukan dari nuansanya itu. Bukan dari nuansa. Soalnya kalau dari kita itu, kita kalau klien ya ketemu klien itu kita nggak pernah mendulukan yang manis-manis. Maksudnya? Ngerti nggak? Mendulukan yang manis-manis. Maksudnya gimana? Nah, kita tidak mendulukan yang manis-manis. Mungkin kalau beberapa ya di luar sana gitu ya mendulukan yang manis-manis. Endingnya pahit. Manis-manis itu ini loh Pak. Something yang manis-manis nih di depan. Definisinya agak susah ya. Ini nih. Takutnya banyak yang keberatan. Enggak apa-apa. Nah, kalau kita itu biasanya kalau ketemu klien langsung to the point. Contoh ya kita nggak akan mungkin ngomong yang pahit-pahit juga sih, cuma kalau misalnya kita ketemu klien itu pasti kita langsung teknisnya gimana, konsepnya mau seperti apa. Langsung apa yang dipengen gitu ya, langsung apa yang dipengen. Setelah tahu apa yang dipengen dari pengantin, kita langsung sebut kalau dengan seperti ini konsepnya bakal seperti ini. Kalau keinginannya seperti ini nanti akan jadi begini. Jadi kita nggak bisa nggak manis-manis di awal. Manis tuh nggak main bisa-bisa aja gitu. Nggak bisa. Kalau memang nggak bisa ya udah Kak, maaf ini kayaknya nggak bisa deh ini. Tapi bukan menolak rezeki ya. Iya. Gitu. Jadi kita pasti ngeduluin yang pahit-pahit lah.
apa ya bilangnya, bukan pahit-pahit juga sih sebenarnya. Nama ngasih tahu realitinya kayak gini Iya, gitu. ya realitanya lah kayak gitu. Kalau memang konsepnya seperti itu, ya mungkin akan begini. Kayak Ada gitu. Jadi sebab kita nggak akibat. main bisa-bisa aja. Tapi kalau memang itu bisa, ya bisa. Berarti jadi guys, manajemen resikonya terkontrol dengan baik dengan nuansa, Ya. berarti dengan teteh ini gitu. Nggak main pengen ini bisa nggak bisa, pengen ini bisa nggak bisa gitu ya. Kita kan apa namanya di sama si teteh ini tuh di apa ya, di timingnya dicocokin dulu dengan sikon yang ada gitu, takutnya miss apa gimana, takutnya nggak kena gitu. Karena lebih baik diobrolkan dulu pengen konsep seperti apa. Anda kan pesan WO berarti apa namanya, berarti ada yang dipengen gitu loh. Pengen ini, pengen itu buat ngewujudin wedding dream kalian. Iya. Jadi biar sinkron, apa yang dipengen, apa yang diucap itu bakal dilakukan sama nuansa. Ya, betul. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada pengantin, calon pengantin itu request, teh, aku mau ambil paket di teteh, tapi mau request vendornya yang ini. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya kita tidak menutup pintu untuk vendor lain ya, gitu, untuk bergabung seperti itu. Tapi mungkin klien juga harus tahu resikonya adalah untuk masalah biaya. Ya, karena biaya setiap vendor itu kan berbeda. Gitu. Sedangkan yang paket kita sediakan adalah paket yang memang kita selalu kerjasama dengan vendor tersebut. Yang udah sama dengan baik lah gitu. Bareng dengan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau klien itu request untuk vendor yang lain. Ya, resikonya ada biaya penambahan. Gitu. Kita tidak akan menutup pintu kok untuk vendor-vendor lain. Enggak, kita open kok. Welcome. Asal ada duitnya, asal budgetnya masuk. Ya, mungkin gitu kali ya. Makanya kan kadang-kadang kalau misalnya klien-klien nuansa ini ya banyak ya namanya bertanya lewat by DM, by WhatsApp seperti itu ya. Yang paham pasti ngajak kita ketemu. Yang nggak paham? Yang nggak paham kabur. Berarti sering tuh apa namanya nge-DM info PL teteh ini info PL habis dijawab hilang ya gitu. Iya, kayak Jimmy kemarin. Kemarin kan udah dibahas kan sama Jimmy. Nah, itu banyak, tapi ya maksudnya ya harusnya ada basa-basi lah sedikit gitu ya. Kalau memang masih mau membanding-bandingkan ya it's okay, nggak masalah. Tapi ya ada basa-basi lah, teteh terima kasih ya, nanti aku diskusikan dulu. Atau nanti aku kabarin lagi. Apa-apa kok, nggak masalah. Jangan pas dapat teteh minta PL, boleh dikasih PL, hilang. Cuman di read doang. Gitu. Sebenarnya sebenarnya kalau klien apa namanya kakak maaf kita nggak jadi pakai kakak gitu kan, soalnya bla 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 bla, lebih enak gitu ya. Ya, sebenarnya lebih enak kayak gitu sih. Apa ya, saling menghargai aja kali ya. Kita kan sama-sama ya, saya juga kan belanja ke yang lain juga sama kayak gitu ya. Tanya oh ya maaf ya teh nggak jadi, enak ya. Kayak main lihat-lihat teteh mau apa, ini berapa, oh langsung kabur. Enak nggak sih digituin gitu. Gitu, curhat nih. Enggak apa-apa. Itu serba-serbi di wedding kan kayak gitu. Seru. Berarti sejauh ini klien yang didapat tuh oke lah ya. Alhamdulillah. Kalau di nuansa dari dulu sampai sekarang nggak ada masalah. Bener-bener literally nggak ada yang rewel, sebenarnya nggak ada yang rewel, nggak ada. Bener-bener baik gitu. Berarti nge-building trust-nya udah mantep lah, nggak perlu ditanyain lagi, udah mantep. Nah, di nikahan nih ada nggak yang apa namanya yang lucu gitu, misalnya kejadian aneh dan lucu gitu, ada nggak sih kayak gitu? Aneh dan kalau di aku kan pernah ini apa namanya, ada di motret di dalam rumah tuh banyak asap. Kirain tuh apa gitu, ternyata
apa itu loh apa Iya, bakar iya. menyan itu Iya, sampai iya. satu rumah tuh Iya, iya. penuh banget Iya. asap. Itu lagi musim hujan, bakar menyan sampai ngebul gitu kan. Di lokasi itu doang tuh yang kering, Oh, iya, iya. sisanya deres. I see, ya. Kayak Iya. gitu. Ada nggak yang ya model-model gitulah gitu? Iya, iya. Banyak. Banyak ya, Banyak. karena kan kita ini kan kebanyakan memang ya di Kota Subang ya, Kota Subang dan sekitarnya. Jadi memang masih banyak yang percaya hal-hal yang seperti itu. Mungkin kayaknya di kota-kota besar juga masih ada lah yang ya itu sebenarnya ini aja sih apa namanya kalau kata sesepuh teh Apa? izin Hmm. hajatan. Oh. Tuh banyak apalagi di Subang kita banyak sih yang masih yang seperti itu. Lagi yang sering ya, kayak apa? Kayak hiburan gitu kan, joget kesurupan gitu. Kalau itu kayaknya bohong. Iya. Bohong guys, bohong sih kata aku mah. Sok tahu coba, ya. sok coba, bohong kata aku mah. Bakal jadi iya kalau ada yang respon. Oh. Coba ditinggalin. Sudah sendiri lah ya. Kalau nggak dikasih tekotok. Coba ditinggalin. Yang lagi kesurupan, tinggalin lah. Ini kan sadar sorangan. Itu caper. Caper mungkin ya. Gitu. Oke, itu untuk acara WO segala macam. Nah, ini sering lihat gitu di sosmed gitu, apa namanya? Lagi make upin manten nih, gitu kan, terus tiba-tiba Kak aku pengen di make upin, terus Kak mau pinjem ini bulu mata boleh gitu kan, Kak pengen pinjem ya nggak tahu lah bahasanya apa tuh gitu, bisa tepok-tepokin dikit gak gitu kayak gitu itu gimana tuh ngeresponnya gitu? Ya pasti ada sih tiba-tiba apa ada tetangga gitu kan ngeliatin manten, oh dia make upin, oh gini suka gitu kan. Iya ada ngalamin ada yang minta bulu mata plus dipasangin. Teteh punya bulu mata nggak? Boleh minta nggak? Boleh ini tuh sini nih. Nah ada yang seperti itu. Terus ada lagi Neng bikinin alis. Bayar? Sedikit doang Neng gitu. Bayar? Enggak bayar. Oh minta tolong. Pengen ini dong, ini dikit di sini aja nih, cuk gitu ada gitu. Enggak bayar. Tapi ya gitu ya, maksudnya itu pasti ngalamin lah. Hampir semua ngalamin. Oh itu. Hampir semua MUA itu ngalamin hal-hal yang unik ya. Itu unik sih. Iya maksudnya unik. Unik. Makanya kan supaya kita terhindar dari situasi tersebut, akhirnya ya kita kalau dengan nuansa sih ya mungkin kebanyakan MUA udah banyak sih yang sama gitu ya, yang sama gitu dengan kita juga. Kalau nuansa selalu permintaannya adalah ruangannya terpisah. Jadi khusus untuk pengantin. Untuk pengantin. Iya, untuk rias pengantin mohon ruangannya terpisah. Nggak dibarengin gitu sama yang lain bertiga berarti ya. Jadi minta ruangan lagi. Beda ruangan lagi. Jadi untuk ibu pagar ayu ya keluarga seperti itu biasanya beda ruang. Walaupun ruangnya di ruang tengah atau ruang tamu depan, cuman membatas pintu saja ya tetap ruang pengantin itu seharusnya sendiri terpisah. Berarti mau di rumah atau mau di gedung sama kayak gitu, iya. Mau di hotel dimanapun beda berarti. Iya, minta berarti terpisah. Pengantin tuh khusus di situ aja gitu, yang lain nggak boleh masuk berarti. Yang lain kontrak. Lebih terkontrol dengan enak ya gitu kayak gitu. Nggak apa sundanya apa pabelit gitu ini itu gitu. Gitu. Tapi ini apa namanya klarifikasi juga nih. Soalnya ada beberapa yang MUA nih. Nanti jangan mikirnya kita banyak permintaan gitu ya sebagai MUA. Enggak. Kalau di nuansa itu permintaan cuma satu, terpisah. Ruang pengantin, khusus pengantin itu harus terpisah. Itu saja. Nggak kayak yang ya
di luar sana banyak yang Apa? minta sajen. Oh, minta pengen apa? Pokoknya saya pengen ada ini ya, riders lah kalau apa Iya, band tuh ya, riders itu gitu. lagi dibahas tuh di Instagram, lagi naik tuh Oh, gitu? riders. Karena Oh. ada salah satu video yang lagi viral tentang riders ini, riders semua. Ya udah, gue juga foto juga ada riders ah. Nah itu lagi banyak di IG tuh riders yang minta sajen. Oh. Harus disiapkan ini, siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini, siapkan guling. Oh. Biar bisa tidur, Pak. Oh gitu. Oh, emang gitu ya? Ada, ya Maksudnya ada. tertulis apa gimana? Langsung ya mungkin ini ya disampaikan langsung ke pengantin. Oh, berarti sama pengantinnya, Kak, kita minta ini gitu. Ya. Gitu. Emang gitu ya? Ada yang beberapa kayak gitu. Oh. Ada sih, ada. Kalau ya, dan mungkin nggak hanya vendor dari MA aja ya, mungkin ada beberapa vendor lain juga yang selain MA gitu. Setahu aku sih cuma kalau di rumah ya itu cuma dekorasi sih ya, minta sajen biasanya minta makan. Bukan sih, bukan minta, lebih tepatnya mungkin ini ya. Sebenarnya dekor nggak pernah sih minta kayak gitu, karena memang sebenarnya udah inisiatif juga dari pengantin, karena kan paham ya, sangat paham ya. Ini udah dijelaskan dari start technical meeting bahwasannya kan nanti dekor itu memasang H-2, H-3 atau H-1 ya. Dan kebanyakan lagi nih di kita, klien kita itu udah paham. Jadi kita nggak minta-minta gitu, jadi nggak kayak teteh nyiapin ini kayak nggak. Berarti vendor dekor yang ke nuansa tuh semangat gitu kan, masang dor. Habis itu jam siang makan udah jadi klien itu udah paham lah gitu. Jadi kan makanya kan kalau riders ini nih, riders itu kesannya kayak apa ya, kita kan nggak bisa maksa semua calon pengantin untuk bisa se-effort gitu ya, se-effort itu untuk menyiapkan segala rupa. Kita kan ya menghargai lah, beda-beda ya calon pengantin. Ada yang mampu untuk hal itu, ada yang ya mungkin sebenarnya mampu tapi nggak ke-handle dengan keluarga karena memang riuh dengan hal yang lain, karena memang keluarganya sedikit yang hadir. Jadi kadang-kadang kan banyak klien itu yang lupa kayak gitu, sebenarnya lupa gitu untuk memberi sajen sebenarnya gitu aja. Ada yang seperti itu, tapi kan ya itulah, kita saling harga sebenarnya, saling hargain aja. Jangan ya, mungkin beberapa MA ya atau beberapa vendor ada yang seperti itu sih ya, tergantung lagi balik ke pengantin. Kalau memang pengantinnya nggak masalah ya apa gitu, tapi kalau nuansa sendiri kita nggak pernah minta sajen. Untuk nuansa ya, kita nggak pernah minta sajen ya. Kalau vendor yang lain yang nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Kalau nuansa enggak, belum pernah. Kita cuma minta satu ruangan terpisah untuk rias ya teh. Itu aja toh. Kalau bisa ya satu ruangan untuk itu. Kalau memang banyak ruangannya, sediakan ruangan untuk WO juga, karena kan WO dan rias dan foto itu beda-beda. Seperti itu kan, ada barang-barang yang harus kita safety lah gitu, kita jaga lah kayak gitu. Oke. Kalau misalnya di Harjatnas, kalau di Harjatnas nih, kalau misalnya pengen aku pengen ini aja deh, pengen sama nuansa lah biar nggak riuh gitu, karena semuanya diladenin dengan baik, treatmentnya oke gitu kan. Itu kemana? Ya tinggal booking gitu. Kemana? Misalnya ada sosial medianya apa? Ada. Tinggal di apa? Kalau ke make up ya sebenarnya sama aja sih, nomornya masih nomor admin lewat kita gitu ya, satu admin. Kalau nuansa makeup itu Instagramnya @nuansamakeup. Terus kalau untuk WO @nuansa_wedding_organizer. Berarti tinggal di DM aja gitu. Di DM boleh, langsung di WhatsApp juga boleh. Kadang-kadang gini, kalau di DM bukannya nggak boleh ya, boleh, tapi kadang-kadang notifikasinya suka telat. Oh iya. Jadi nanti jangan bilang, aduh udah berjam-jam nggak direspon sama tetehnya atau adminnya. Gitu. Oh, berarti kalau pengen langsung aja ke WhatsApp. Langsung di WA aja ke nomornya teteh gitu. Soalnya biar fast respon gitu. Kalau iya, insya Allah fast respon sih. Cuman kalau agak slow respon ya mungkin berarti memang sibuk. Si adminnya lagi istirahat, lagi makan. Lagi bobo. Nah, gitu. Gitu. Pokoknya itu
pasti dapat ke teteh langsung nggak sih, ke kamu langsung nggak sih kalau misalnya pengen tanggal sekian di Harjatnas nih gitu kan, langsung. Oh, iya ya. Kalau kalau yang booking ke kita ke nuansa itu karena memang kita ini kan tidak ada by team ya. Ya. Tidak ada by team, jadi untuk saat ini memang sama aku langsung gitu, sama aku langsung ya pegang. Makanya kita di Harjatnas itu maksimal 2 lokasi. Maksimal 2 lokasi. Satu hari. Kalau 3, 4 gitu? Enggak, ditolak. Oh, ditolak gitu. Jadi daripada apa tuh? Daripada keteteran, nggak kepegang gitu. Ya itu sih. Jadi kan itu benar itu. Ya ini ya apa namanya, pengantin tuh kan kita harus ngelayaninnya maksimal ya. Nggak boleh yang ini dapatnya ini, yang ini dapat ini, beda gitu. Ya samain dong gitu ya, samain. Jadi makanya kalau misalnya satu lokasi 2 itu juga aku filter dulu. Kalau lokasinya cuman jaraknya 5 kilo, ayo pasti diterima. Apa namanya, yang penting masih masuk akal lah gitu kalau pindah lokasi gitu. Ya gitu. Tapi kalau udah nggak masuk akal, mungkin salah satu ditolak, atau kita sih nyaraninnya mungkin tanggal lain gitu ya, mungkin besoknya atau sebelumnya gitu. Ya kan udah ke penanyaan gitu, ini tanggal cantik nih, tanggal bagus nih, tanggal buat hajat gitu. Bisa kan suka gitu kan? Iya banyak. Ya mungkin dengan berat hati ya kita tolak gitu. Karena kan kita nggak mau resikonya besar ya. Oke, terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan untuk para calon pengantin yang di luar sana yang mau cari-cari make up, WO atau vendor apa gitu. Ya, apa ya? Apa tips agar supaya apa namanya, supaya enak gitu mesennya, terus kayak gimana gitu. Saran aja gitu buat yang di sana gitu. Iya. Ya mungkin buat semua klien gitu ya, calon-calon pengantin, ya calon pengantin nuansa atau ya siapapun itulah gitu ya. Kalau mau ke nuansa gitu maksudnya, mau ke nuansa, ya bisa WhatsApp dulu, terus kita kalau oke, kita appointment ya, kita temu janji, boleh langsung ke Galeri Nuansa, itu di Surya Cigadung Blok H Blok H nomor 1 ya. Nanti di sini alamatnya. Di sini alamatnya. Nanti linknya ada di bawah ya untuk sosmed dan alamatnya, nanti saya taruh di bawah gitu. Boleh ke sana, boleh kalau misalnya mau ketemu di luar kayak gini, nih kita lagi ngopi-ngopi cantik kayak gini, boleh. Lagi di Hade Pule ya. Kopinya enak, makanannya enak. Dan lebih private ya, mungkin ya suasananya karena memang nggak terlalu di jalan raya, jadi lebih private ya, lebih enak gitu ya. Gitu. Ya jangan sungkan-sungkan. Sarannya sih ya jangan sungkan-sungkan bertanya, karena kalau kita malu bertanya nanti sesat di Prambanan. Sesat di prasmanan. Enggak, kan istilahnya gini. Apa? Kalau malu bertanya sesat di jalan. Bukan sesat di jalan. Malu bertanya jalan-jalan, akhirnya ya jalan-jalan capek gitu kan. Dapetnya capeknya doang jadinya. Capeknya doang, belum tentu nanti hasilnya gimana gitu ya. Tapi balik lagi nih, kita nggak menyudutkan siapa-siapa ya, balik lagi ke selera, budget klien masing-masing, seperti itu. Disesuaikan. Makanya kadang-kadang kita tuh kan ngajak ketemu itu kan sebenarnya bukan ngebahas konsep aja sebenarnya, kita bahas, kita kan menyesuaikan keinginan klien, menyocokkan budget gitu ya, kemampuan klien. Nah itu makanya kadang-kadang setiap banyak yang bertanya price list itu kabur mungkin takut ketemu kali Pak. Takutnya nanti ditodong sama kita gitu, mikirnya takutnya dipaksa gitu, didedet gitu kan. Didedet kayak gitu, padahal kan maksud hati adalah
ayo kita sesuaikan gitu, karena kita kan nggak tahu ya, dia Iya. pengen paketan, tapi ternyata kan sebenarnya paketan itu yang di pikiran dia, tapi nggak usah ada ininya, tapi ubdatnya nggak usah ubdat lengkap, kecapi suling aja. Nah itu kan berbeda Iya. harganya, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu gitu. Ya memang harusnya begitu, memang harusnya begitu. Tidak main Begitu. kabur-kaburan aja. Nggak main kabur-kaburan aja, bisa kok, kita pakai, kita Nggak bisa bakal ngejar kok, nggak bakal menyesuaikan. ngejar. Kita bukan debt collector, bukan. Gitu. Gitu, bisa menyesuaikan untuk paketnya. Misalnya teh kalau di paket ini nggak mau ada ini, nggak mau ada ini harga budget bisa dikurang nggak gitu ya. Nah inilah konsultasi, bertemu kita konsultasi. Kalau bisa kita ganti dengan yang lain, kan dia lebih enak gitu ya. Maksudnya ya inilah kita kan diskusi baiknya gimana. Karena memang kalau memang benar-benar tidak membutuhkan itu yang untuk sebagai pengganti yang kita beri, ya baik, mungkin memang budget pengantin memang ya mampu segitu, ya udah kita juga ini kok, kita juga hargain lah gitu ya, kita juga hargain, pasti oh ya boleh gitu, silahkan gitu, apa yang harus dikurang, memang tidak mau diganti gitu, karena memang berarti kan pengantin ya mungkin mampu segitu gitu ya, ya udah kita nggak bisa paksa kan, kita harus hargain. Ya, nyocokin budget gitu. gitu ya. Nyocokin lah kayak gitu. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja karena sudah lapar lagi nih. Sudah lapar lagi, jadi kita sudahin aja ya. Ya. Oke, Terima dah. kasih. Bye. Enak pula enak.